Eh, udah ada teman-teman ternyata. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel saya Hendrik Marta Dinata Haryanto, ya, dalam kelas Live and Learn. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa ketemu lagi sekali lagi dalam channel Live and Learn, ya. Semoga Anda tetap live, tetap sehat, tetap berproduktif, tetap bermanfaat gitu ya, dan tetap bisa mendapatkan apapun yang sudah Anda cita-citakan, dan semoga kita tetap diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan menimba ilmu, belajar gitu ya, dan bermanfaat buat sekitar kita semua. Tentunya kita akan sangat sedih sekali pada saat kita sudah tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, ya rekan-rekan ya. Baik. Dan tentunya tidak lupa juga selalu kita ucapkan syukur yang sangat mendalam kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena saya pada hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan rekan-rekan, masih bisa menyapa rekan-rekan di sana, masih bisa apa ya namanya ya membuat gitu ya salah satu tayangan video di channel Live and Learn saya, dan semoga teman-teman juga bisa mendapatkan apapun yang teman-teman akan rencanakan di kemudian hari. Serta salawat salam saya sampaikan kepada junjungan besar ya agama saya, Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik rekan-rekan, jadi hari ini tadi kalau teman-teman lihat saya datang itu bawa kopi ya. Kopi. Saya pernah dengar salah satu guru besar saya berkata kopi itu adalah singkatan dari sebuah kepanjangan ketika otak perlu inspirasi gitu ya. Waduh, kenapa nih kau perlu inspirasi rekan-rekan? Karena hari ini tujuan utama saya gitu ya dalam rangka membuat channel YouTube Live and Learn itu adalah untuk membuat kelas perpajakan gitu ya rekan-rekan ya. Kelas perpajakan yang singkat, padat, menyenangkan, dan mudah diterima, mudah dipelajari, mudah didengar ya, dan mudah diserap gitu ya, apapun yang akan kita diskusikan sepanjang channel video kita. Jadi rekan-rekan, karena kita akan belajar pajak, mungkin bagi sebagian orang udah berat nih, pembahasannya berat ya, jadi kita akan coba membawa ini seringan mungkin, tapi ya kita tetap perlu serapan kopi dulu. Nah beda ya rekan-rekan, kalau kita ngopi di kafe-kafe gitu ya, atau kita kopi lagi nyantai, mungkin ngopinya beda, izin ngopi ya rekan-rekan ya, mungkin kopinya beda, mungkin cuman gini. Enak ya. Saya kalau ngopi itu saya pencinta kopi hitam rekan-rekan. Ini kopi yang saya minum kali ini adalah kopi Excelso. Bukan di endorse. Ini betul saya beli sendiri gitu ya. Jadi tapi memang enak. Kebetulan saya cocok dengan kopi Excelso yang rasa kolasi Toraja. Nah, tapi kalau lagi mau bahas pajak atau mau lagi kerja, ngopinya tuh beda rekan-rekan. Harus seperti ini ya. Saya deketin nih. Alhamdulillah. Harus gitu rekan-rekan. Jadi seruputannya harus mantap baru nyampe kota gitu ya. Baik rekan-rekan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, hari ini tuh saya akan mencoba berdiskusi tentang pajak. Hari ini kita nggak akan langsung masuk ke PowerPoint ataupun kita langsung masuk ke pembahasan yang berat-berat, belum ya, karena ini masih kelas pertama kita. Yang nanti rencananya setiap minggu itu insya Allah, semoga Allah merestui, semoga dukungan dari teman-teman tetap mendukung saya. Saya akan mencoba selalu konsisten dalam membuat channel konten perpajakan saya, channel edukasi saya di channel Live and Learn itu seminggu 2 kali ya, setiap hari Senin dan setiap hari Kamis gitu rekan. Jadi setiap hari Kamis akan tetap muncul secara konsisten, itu adalah channel perpajakan saya. Di sela-selanya mungkin saya akan masukkan daily life kegiatan saya sehari-hari yang menyenangkan. Tentunya tetap karena saya adalah komitmen dengan channel edukasi. Semoga apapun yang saya sampaikan itu ada nilai edukasi yang bisa teman-teman terima. Nah rekan-rekan, langsung aja nih, karena waktu kita saya nggak mau panjang-panjang karena berat ya. Jadi kita akan coba sedikit-sedikit saja. Hari ini kita akan bicara masalah pajak. Ya tentunya pajak yang seperti apa? Ya tentunya pajak yang akan kita dekatkan kepada kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita bicara pajak, mungkin teman-teman dalam benak teman-teman itu udah muncul kata-kata, waduh pusing nih kayaknya ya, waduh uang lagi nih, waduh dipotong, waduh serem, waduh sanksi, waduh, waduh duh, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi
Kebanyakan mungkin orang akan berpikir seperti itu, kecuali yang memang sudah berada di bidang perpajakan sekian lama, entah dia sebagai pegawai, praktisi, bahkan petugas pajak, atau mungkin para master pajak di luar sana gitu ya. Tapi kalau bagi orang-orang awam, mungkin akan berpikir seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin ya, mungkin saja. Nah, teman-teman, atas dasar itu saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa sebenarnya pajak tidak semenyeramkan itu. Betul sekali, pajak itu adalah sebuah kewajiban kepada kita, kepada negara gitu kan, tapi sebenarnya nggak semenyeramkan itu. Nah, sebelum masuk ke bagian itu, saya akan mengajak teman-teman dulu nih memahami sih apa itu pajak, karena kalau kita nggak ngerti pajak itu apa, ya susah juga ya buat ngejalanin secara ikhlas, karena kita ngejalanin pajak itu harus ikhlas nih, ngebantu orang, ngebantu negara apalagi itu harus ikhlas. Salah satu cara ikhlas kita ngerti dulu maksud dari pajak itu apa. Nah, rekan-rekan, sesuai undang-undang KUP, ini bahasa saya sendiri ya, saya tidak ambil langsung dari kata-kata di undang-undangnya, maksudnya biar lebih mudah dipahami. Pajak itu adalah iuran dari warga negara ya kepada negara yang sifatnya wajib dan memaksa. Ya, sifatnya wajib dan memaksa, serta tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Jadi seperti itu rekan-rekannya, pajak adalah iuran dari warga negara kepada negara yang sifatnya wajib dan memaksa tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Kenapa kita harus iuran? Muncul pertanyaan pertama, belum apa-apa udah muncul pertanyaan pertama nih. Kenapa sih kita harus iuran? Nah, sekarang gini rekan-rekan, kita sebenarnya sebagai warga negara itu berharap kita punya negara kayak apa sih? Mungkin kita berharap kita punya negara yang aman, sentosa, damai, independen, tidak berhutang kepada negara lain. Bahkan kalau bisa semua apapun yang dimiliki negara itu akan bisa dinikmati oleh segala cucu, cicicuit gitu ya, teman-teman semua. Cicicuit emang burung kali ya, karena saya di bawah-bawahnya nggak tahu lagi tuh apa kepanjangannya. Kalau ada yang tahu boleh komen ya, kasih tahu saya di bawah cicit itu ada apa lagi gitu. Nah, jadi kan harapan kita begitu, dan tentunya untuk mewujudkan itu semua, sebuah negara, dalam kasus ini kita adalah negara Indonesia, itu perlu biaya. Biaya bisa dapat dari mana? Macam-macam ya, macam-macam, tapi nggak bisa kayak kita sebagai orang pribadi. Kalau orang pribadi kita bisa mendapatkan biaya untuk hidup kita itu banyak ya, bisa dagang itu bisa dagang barang, bisa dagang jasa, bisa segala macam. Tapi kalau negara mau dagang gitu ya, kalaupun bisa dagang, apa yang mau didagangin gitu ya, masa aset negara mau didagangin gitu ya, nggak bisa juga. Jadi negara itu nggak bisa jualan. Jadi negara itu sebenarnya hanya bisa mengambil setoran dari aktifannya. Dalam bahasa saya, accounting itu ceritanya aktifannya gitu ya. Jadi aktifannya negara itu apa sih? Asetnya negara adalah apa sih? Indonesia tentunya kaya dengan alam-alamnya. Indonesia banyak penduduknya. Indonesia banyak penduduk yang sangat berprestasi. Rekan-rekan, kalau Anda ke luar negeri, kalau Anda lihat independensi masyarakat Indonesia itu luar biasa. Memang kita kadang-kadang kelakuannya barbar ya. Tapi bicara independensi, bicara kemampuan hidup gitu ya, power of life masyarakat Indonesia itu tinggi sekali. Itu jadi aset, salah satu aset negara kita. Nah, negara kita itu bisa mengambil setoran dari situ. Karena kalau enggak bullshit ya, atau percuma sekali kita berharap negara kita tuh aman, sentosa dan segala macam. Jadi salah satu setoran yang paling bisa diambil, paling mudah untuk diambil itu adalah pajak. Ya mau bagaimana lagi kalau kita atau saya atau Anda pemirsa di sini berperan sebagai negara, toh kita akan kebingungan juga. Kita mungkin melihat negara kita, pemerintah kita mungkin saat ini, ya saya nggak bilang pemerintah kita benar-benar banget, enggak sih. Selama masih ada yang korupsi, selama masih ada yang ini itu, saya nggak bisa bilang negara kita, pemerintahnya benar 100% enggak. Tapi kita juga nggak bisa nyalain terus. Yang paling baik itu apa? Yang paling baik itu adalah ya kita berbuat sesuatu yang berguna untuk negara kita tanpa kita harus menghujat terus.
Karena kita belum tentu bisa berbuat seperti apa yang terjadi atau dihadapi oleh pemerintah kita di atas sana. Setuju? Boleh, teman-teman. Karena setiap ketidakbenaran itu kewajiban kita sebagai umat beragama dan masyarakat Indonesia itu mengkoreksi dan bertahan atas kebenaran. Susah jalanin ya, tapi begitu prinsipnya gitu ya. Tapi jangan menghujat, beda ya antara kita bertahan kepada kebenaran dengan menghujat itu beda. Kalau menghujat itu biasanya orang cuma bisa nyinyirin, tapi kalau kita bertahan kepada kebenaran, kita mengkoreksi dan kita memberikan salah satu perbuatan ataupun solusi-solusi begitu. Nah, salah satu solusi yang paling baik sebagai warga negara yang baik itu adalah membayar pajak. Gitu rekan-rekan ya. Karena tadi pajak itu membantu negara kita untuk bisa independen. Jadi kekuat, nggak ada kemungkinan untuk dijajah. Luar biasa teman-teman, kalau udah dijajah kayak sekarang di berita itu di Afghanistan, waduh, gimana itu? Berdoa sekuat-kuatnya teman-teman, negara kita jangan sampai masuk dalam kondisi seperti itu. Ya, jadi harus bisa independen. Dengan pajak juga rekan-rekan, negara kita bisa membiayai pemerintahan. Tapi pajak kita banyak dikorupsi, pajak kita kayaknya banyakkan korupsinya daripada buat kita. Dalam kesempatan kali ini rekan-rekan, mohon maaf saya tidak bisa mengkoreksi masalah korupsinya. Ya, saya nggak memungkiri banyak yang korupsi, tapi saya tidak konsentrasi bicaranya itu. Karena kalau kita konsentrasi biar itu, kita kan jadi nggak mau bayar pajak nih. Dan kalau nggak mau bayar pajak, siapa yang sulit? Ya kita juga, karena ada sanksinya. Jadi lebih baik kita singkirkan itu dulu. Ya, kita singkirkan masalah korupsi dulu. Sekarang kita akan lihat bagaimana kita membantu negara kita sesuai kemampuan kita sekuat-kuatnya. Bukan dikuat-kuatin, jangan gitu juga, nggak baik. Tapi sekuat-kuatnya sesuai kemampuan kita. Bicara titik bagaimana caranya, itu kita bicara di channel saya yang selanjutnya. Makanya ikuti terus. Itu rekan-rekan ya. Nah, tadi ya, jadi pajak itu membantu negara kita dengan independen, agar bisa menjadi independen, membantu negara kita membiayai kegiatan pemerintahan, membantu negara kita membangun negara ini gitu. Itu udah pajak. Ya. Tapi kalau kita cuman pajak, cuman bisa meminta, kira-kira apakah akan kita sebagai warga negara, apakah kita akan bayar? Kayaknya nggak bisa dijamin gitu ya. Sekarang saya tanya, saya agama Islam, saya Muslim, teman-teman mungkin yang menyaksikan channel saya mayoritas macam-macam. Ya kalau di Indonesia mungkin mayoritas Muslim, tapi ada saudara-saudara yang saya Nasrani, ada saudara-saudara saya yang Hindu, ada saudara-saudara saya yang Buddha, Konghucu dan seterusnya. Saya yakin di setiap perintah di kitab sucinya itu ada perintah iuran wajib. Dalam hal saya agama Islam itu ada zakat. Rekan-rekan saya Nasrani mungkin ada perpuluhan. Rekan-rekan negara lagi agak saudara saya yang beda iman yang lainnya itu mungkin ada, apalagi sebutannya yang saya dalam kesempatan kali ini saya belum tahu. Tapi apakah dengan perintah itu, perintahnya datangnya dari mana? Dari Tuhan kan, pemilik alam semesta. Kalau dia mau hancur dunia kita ini hancur nih. Tapi apakah kita semua bayar zakat? Enggak ya. Tapi Tuhan nggak mau maksa. Nah, tapi negara kita nggak bisa kayak Tuhan juga gitu loh. Karena negara kita nggak maha kaya, Tuhan maha kaya. Kita nggak mau bayar zakat, nggak mau beribadah, nggak mau apa, Tuhan mah nggak rugi ya. Nggak nyintain kita juga nggak rugi, nggak berkurang apapun dari kebesarannya dia gitu. Tapi negara kita nggak bisa, harus dipaksa. Kita yang dapat perintah dari Tuhan aja belum tentu dilaksanain nih, apalagi dapat dari pemerintah yang kadang-kadang kita ragukan kredibilitas, karena kita masih bisa menyaksikan ada korupsinya, ada ininya, ada anehnya gitu kan. Dari Tuhan aja kita nggak mau melaksanakan, apalagi dari manusia. Jadi dibuatlah peraturan itu untuk ditakuti, untuk ditaati, dibuatlah paksaan. Bagaimana cara paksanya? Gitu. Bagaimana biar wajibnya? Satu, wajib itu agar kita merasa itu harus dilaksanakan, dibuatlah peraturan. Ada undang-undang KUP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ada undang-undang PPH, pajak penghasilan, ada undang-undang PPN, pajak pertambahan nilai, ada undang-undang PBB, ya, pajak bumi dan bangunan. Itu, tapi yang PBB diatur di peraturan daerah dan seterusnya. Dan dipaksa kalau Anda nggak lakukan, ada sanksi-sanksi yang ditetapkan. Minimal cuman Anda diberikan surat, diminta untuk melaksanakan kewajiban, paling fatal Anda dipidana. Gitu ya.
Jadi rekan-rekan, kita harus pahami itu agar kita bisa ikhlas membayar pajak. Jadi pajak itu bukan cuma kita bicara pajak dan sanksi, pajak dan sanksi. Jadi kenapa tadi pajak dan sanksi itu saya taruh di paling belakang ya? Karena saya yakin rekan-rekan, negara kita sakit loh menghukum kita. Saya banyak bersinggungan dengan petugas pajak gitu ya. Mereka itu nggak tega loh, ngasih sanksi itu nggak tega. Saya nggak menutup mata, ada sanksi yang sampai miliaran rupiah, ada sanksi yang sampai ratusan rupiah. Petugas pajak itu sampai, waduh Pak Hendrik, saya kalau bukan peraturan saya nggak tega ngeluarin ini. Karena dia merasa kalau dia yang dikenain pun nggak akan bisa gitu. Tapi itulah peraturan. Jangan peraturan ya, kayak kita lagi mau menghukum anak kita ya. Anak kita nggak boleh handphone, tapi kalau anak kita nanya papa please, kayak anak saya, itu akhirnya kita luluh juga. Cuman karena kita bertahan agar kita tahu nih kalau kita kasih handphone malah nggak bagus, mungkin anak kita seneng, tapi jadinya nggak bagus gitu kan. Tapi kita tetap bertahan karena kita tahu walaupun anak saya nggak dikasih handphone dan nangis dan sedih dan sebel sama saya, tapi ini yang terbaik buat dia gitu. Jadi kita tetap nggak kasih handphone. Gitulah petugas pajak kurang lebih begitu. Nah tapi saya akui rekan-rekan, kita juga harus bertahan atas hak-hak kita. Bukan berarti tiap kali harus dapat sanksi 1 miliar Anda bayar, sanksi 1 miliar Anda bayar, enggak. Karena kan tetap ya pajak kalau bilang Pak, Bapak ini menurut kami masih punya hutang pajak 1 miliar, dasarnya ini. Itu belum tentu benar. Kenapa belum tentu benar? Karena tetap kita yang paling tahu bagaimana kehidupan kita. Gitu rekan-rekan. Jadi kalau pajak bilang Bapak punya penghasilan 1 miliar, ya belum tentu juga, karena kita yang paling tahu. Tapi kita menjawab dengan belum tentu juga itu harus ada dasar-dasarnya. Ini loh Pak, ini loh Pak, ini loh Pak. Ataupun apa alasannya kenapa Anda nggak bayar pajak gitu. Itu harus disampaikan semua. Jadi teman-teman, untuk kesempatan kali ini itu yang ingin saya tekankan rekan-rekan ya, bahwa pajak itu adalah sebuah iuran yang wajib kita sampaikan karena kita punya keinginan-keinginan tadi ya. Kita ingin pajak negara kita aman, kita pengen negara kita bisa independen, kita bisa ingin negara kita nggak punya hutang, kita pengen negara kita bisa menjamin kehidupan kita, gitu ya, dan sebagainya. Lalu karena negara butuh itu dan tidak bisa menjamin kita pasti bayar, dibuatlah aturan-aturan dan paksaan. Kalau kita menjalankan itu dengan baik rekan-rekan, kalau kita menjalankan itu dengan ikhlas dan seluruh warga negara Indonesia sudah bayar, saya yakin aturan itu bisa ditekan terus. Sudah berapa banyak fasilitas yang diberikan oleh negara kita ya terkait tentang masalah perpajakan. Akan saya bahas itu di channel-channel saya yang selanjutnya tentang konten-konten pajak. Jadi teman-teman, semoga pembahasan kita yang singkat ini bisa memberikan Anda pemahaman Anda dulu yang cukup baik tentang apa sih pajak sebenarnya dan kenapa saya harus bayar pajak dan apa resikonya. Tadi resikonya kalau kita nggak bayar ada sanksi-sanksi ya, dan sanksi-sanksinya secara detail akan kita bahas di channel-channel saya selanjutnya. Oke rekan-rekan, terima kasih banyak kepada yang sudah menyaksikan channel ini sampai habis gitu ya, sampai selesai. Terima kasih banyak. Tetap saya mohon dukungannya untuk subscribe, untuk like, komen, dan share. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat. Semoga teman-teman selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Anda yang sedang berusaha, sedang menginginkan sesuatu bisa tercapai dengan baik. Keep healthy, keep positive, keep life, and keep learn. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.